Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada malam hari ini di pertemuan kita yang ke-12. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai kerangka batang. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai struktur rangka batang, konfigurasi rangka batang, gaya pada rangka batang, dan perhitungan gaya batang. Kita berkenalan dengan konstruksi rangka batang atau bahasa yang sering disebut ada tas, yang dimana struktur rangka batang bidang adalah struktur yang disusun dari batang-batang yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan melalui sambungan sendi pada ujung-ujungnya. Struktur rangka batang stabil dengan sifat-sifatnya, yaitu tidak terjadi pergerakan titik pada struktur di luar pengaruh deformasi elemen. Terus susunan stabil biasanya merupakan rangkaian segitiga. Kemudian struktur rangka batang bisa menjadi statis tak tentu dalam dua cara. Kelebihan reaksi perletakan sama dengan struktur statis tak tentu pada bagian eksternalnya. Kelebihan batangnya adalah struktur menjadi statis tak tentu pada bagian internal. Ini merupakan contoh-contoh rangka batang ya. Mungkin kalian sering lihat ini pada perlintasan kereta api, jembatan-jembatan yang kalian lalui, dan ini juga sering ada di sekitar kita. Kalau kalian perhatikan, bentuknya ini adalah segitiga. Kenapa demikian? Kenapa tidak petak, trapesius, dan lain-lain? Karena memang pada dasarnya bentuk segitiga ini dianggap stabil karena pada titik tumpuan atau titik gabungan, titik join di antara tiga sudut segitiga ini membuat kestabilan dari kerangka batang itu lebih stabil. Apabila mungkin ini adalah kereta api yang melintasi tersebut, memang akan terjadi deformasi. Tapi deformasi yang dihasilkan itu tergolong kecil dan juga lebih aman dibandingkan kita menggunakan simpul-simpul yang berbentuk petak dan persegi. Ini merupakan asumsi-asumsi yang dibuat pada analisis struktur rangka batang. Jadi yang pertama, batang-batang dihubungkan dengan sendi sempurna. Jadi dia tanpa gesekan ya pada ujung-ujungnya. Pada kenyataannya, hampir semua elemen tidak dihubungkan dengan sendi, seperti bilas atau dibaut. Bahkan bila dibuat model sendi gesekan, juga tidak bisa dihindari. Tetapi asumsi ini memberikan sangat banyak penyederhanaan dan memberikan hasil yang cukup akurat. Selanjutnya, beban dan reaksi hanya bekerja pada titik kumpul saja. Jadi, pada kerangka batang yang berbentuk segitiga itu, titik reaksinya hanya terjadi pada titik kumpulnya saja. Asumsi ini dapat dipenuhi dengan meletakkan tumpuan substruktur pada titik-titik kumpul saja, sehingga beban yang letaknya tidak beraturan disalurkan hanya pada titik-titik kumpul. Tetapi pengaturan ini sering tidak dapat dipenuhi karena alasan praktisan dan ekonomis. Selanjutnya, sumbu memanjang batang lurus dan berimpit dengan garis yang menghubungkan titik kumpul. Dan untuk mencegah eksentrisitas, sumbu-sumbu penampang yang disambungkan pada satu titik kumpul harus berpotongan pada satu titik. Ini kemudian apabila semua asumsi di atas dipenuhi, maka batang-batang rangka hanya memikul gaya aksial saja, tidak timbul momen lentur atau gaya gesek pada batang dalam suatu rangka batang. Momen lentur merupakan momen yang terjadi pada suatu bidang atau suatu material, yang mana apabila diberi gaya, suatu material atau bidang itu akan membuat lendutan
atau kalau bahasanya ada defleksi ya. Nah, ini merupakan sambungan yang dialization. Ini merupakan joint center. Kalau kita lihat di sini, joint ini memang sambungannya itu terletak pada satu titik ya, satu titik. Inilah disebut dengan titik joint atau typical agreement of members at a joint. Ini merupakan typical joint juga, hanya beberapa plus saja. Selanjutnya konfigurasi rangka batang bidang, yang dimana cara menyusun rangka batang yang paling sederhana adalah dengan merangkaikan segitiga-segitiga yang dibentuk dari batang yang disambungkan dengan sendi. Jadi segitiga itu kita gunakan untuk menyambungkan segitiga-segitiga yang lainnya, segitiga yang berbentuk pada rantai yang di bawah kita balik, dan kita terus lakukan itu dengan sambungan-sambungan seterusnya. Bentuk segitiga merupakan rangkaian yang stabil dibandingkan dengan misalnya bentuk segi empat yang dapat berubah bentuk dengan mudah. Jadi segi empat itu apabila diberi deformasi dia akan berubah bentuk. Untuk mungkin ada beberapa rangka batang yang berbentuk segi empat, biasanya dia akan dikasih penyangga tengah yang akan memisahkan dua segi empat tersebut menjadi dua segitiga. Kemudian rangka batang dapat diperbesar dengan menambahkan dua batang, asalkan titik yang baru dan dua titik yang dihubungkan dengannya tidak membentuk satu garis lurus. Ini rangka batang sederhana yang dimana kalau kita lihat di sini ada segitiga ini, cara menggabungkannya tinggal kita tambahkan lagi segitiga berikutnya. Nah, dan dia akan menjadi heksagonal seperti ini. Tapi untuk memang pada yang berbentuk persegi panjang atau kotak ini tidak bisa kita lakukan, tetapi bisa kita lakukan membuat garis seperti ini. Oke, garis seperti itu yang akan membuat satu kotak itu menjadi dua buah segitiga. Ini merupakan rangkaian batangnya sederhana yang biasa kita dapat temui pada jembatan dan bahkan atap rumah kita. Selanjutnya, pembentukan rangka batang majemuk. Cara lain membentuk rangka batang yang besar adalah dengan merangkaikan dua atau lebih rangka batang sederhana. Satu rangka batang sederhana dapat dilihat sebagai satu batang yang merupakan komponen segitiga penyusun rangka batang majemuk. Jadi ini kalau kita lihat, ini merupakan rangka batang yang dibuat dari kumpulan segitiga ya. Ini kalau kita ukur dia memang sama persis 4 buah segitiga, dan ini kita bisa sandingkan dengan rangka batang majemuk, dan mungkin apabila kita membuat suatu pembentukan geometri yang berbeda, kita bisa membuatnya seperti ini. Hal ini dikategorikan ideal karena memang semua sudut tumpunya ini berbentuk segitiga. Selanjutnya, notasi dan representasi gaya batang, yang dimana di sini titik kumpul diidentifikasi dengan suatu sistem penomoran apabila suatu diagram benda bebas memotong suatu batang. Gaya pada batang tersebut bekerja pada potongan batang. Selanjutnya, gaya aksial bekerja searah dengan batang, sehingga dapat diuraikan menjadi komponen-komponen berdasarkan arah sudut batang, yaitu bentuk segitiga gaya sebangun dengan segitiga batang, sehingga berlaku rumus sebagai berikut. Di mana gaya pada titik batang ini FIJ dibagi dengan luas pada titik batang sama dengan pada sumbu XIJ dibagi dengan pada sumbu kecil XIJ sama dengan pada sumbu Y dibagi dengan Y kecil YIJ. Pada prinsip gaya batang, gaya selalu bekerja sesuai dengan arah gaya batang. Jadi kalau untuk mengetahui
gaya di batang itu dia selalu bekerja sesuai dengan arahnya. Misalnya arahnya ke kiri, dia akan bekerja ke kiri, dan arahnya ke kanan, dia juga akan bekerja ke kanan. Ini merupakan yang dimana adalah notasi pada bentuk-bentuk angka batang, yang dimana ini merupakan luas ya, LIJ dan titik J ke titik I merupakan luasnya. Dan ini adalah sumbu-sumbu XIJ yang merupakan sumbu horizontal, dan YIJ ini merupakan sumbu vertikal. Untuk mendapatkan itu, maka kita bisa membuat suatu koordinat kartesian yang dimana kita bisa mengukurnya dengan sumbu Y dan sumbu X apabila dia pada keadaan miring. Selanjutnya, gaya dalam rangka batang, yang dimana berdasarkan ini setiap elemen segitiga gaya dapat dicari dari satu elemen yang telah diketahui. Nah, jadi ini merupakan gaya dalam rangka batang yang dimana kita bisa mencari gayanya dengan cara kita cari pada koordinat XIJ ini, dimana akan dikalikan dengan luas dibagi dengan koordinat XIJ. Dan pada sumbu Y juga sama, yang dimana YIJ itu dikali dengan L dibagi dengan YIJ. Maka akan kita dapatkan pada koordinat gaya pada koordinat X ini, yang dimana FIJ sama dengan X dibagi dengan luas, dan gaya pada koordinat Y ini adalah X dibagi dengan YIJ, atau YIJ sama dengan FIJ, Y dibagi dengan L sama dengan XIJ, Y dibagi dengan XIJ. Kira-kira seperti itu rumus-rumus pada untuk mencari gaya dalam rangka batang. Kemudian ini adalah konstruksi rangka batang truss, yang dimana konstruksi yang dirancang untuk menumpu beban dan biasanya berupa struktur yang dikekang atau disambung dijepit penuh dengan stasioner. Rangka batang terdiri dari batang-batang lurus yang berhubungan pada titik-titik kumpul atau simpul yang terletak di setiap ujung batang. Oleh karena itu, batang-batang ini merupakan batang dengan dua gaya, yaitu batang yang mengalami dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Dua gaya tersebut merupakan gaya aksial, yaitu berupa gaya tarik atau gaya tekan. Jadi, gaya dalam rangka batang itu hanya dua ya. Pertama, gaya tarik dan gaya tekan, hanya dua. Ini merupakan gaya tarik. Jadi gaya tarik ini kalau kita lihat, dia akan ditarik. Jadi pada titik, misalnya kita kategorikan ini centroidnya di tengah, ini centroid titik tengah. Jadi gaya tarik itu gaya yang akan meninggalkan titik kumpul. Nah, jadi dia ditarik ke sini, dia akan meninggalkan titik ini. Nah, ini dinamakan gaya tarik. Sedangkan gaya tekan, dia gaya yang akan mendekati titik kumpul. Jadi gayanya akan ditekan ya, dia akan berdeformasi, maka titiknya akan kembali kepada titik kumpul. Nah, jadi pada kerangka gaya batang ini, notasi-notasi biasanya digunakan pada pada pengkategorian gaya tekan dan gaya tarik, di mana gaya tarik pada notasi pada umumnya kita beri lambang plus, dan gaya tekan kita beri lambang minus. Notasi-notasi pemberian negatif dan positif pada kerangka batang. Ini juga kita bisa lihat gaya tekan itu notasinya negatif, dan gaya tarik itu notasinya adalah positif. Kira-kira seperti itu. Kemudian syarat rangka batang sederhana, di mana sumbu batang berimpit dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi simpul. Titik pertemuan disebut titik simpul. Garis yang menghubung
menghubungkan semua simpul pada rangka batang disebut garis sistem. Muatan beban yang bekerja pada rangka batang harus ditangkap dan diteruskan pada simpul. Garis sistem dan gaya luar harus terletak pada satu bidang datar. Dan rangka batang ini harus merupakan rangka batang statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan luar dan keseimbangan dalam. Ini merupakan rangka batang kuda-kuda yang dimana ini dia ditumpu oleh dua tumpuan ya. Dua tumpuannya ini tidak diberi penyangga. Jadi ini merupakan ini adalah buhul ya, buhul titik-titik join. Yang merupakan luas dari daerah rangka tersebut. Dan yang di bawahnya ini adalah rangka batang ras jembatan, yang dimana kita menggunakan simpul atas untuk menguatkan segitiga-segitiga ini. Ini rangka batang kuda-kuda ya. Biasanya kalau untuk ini kita gunakan pada jembatan-jembatan yang ya tergolong pendek. Kalau ini bisa kita gunakan pada jembatan-jembatan yang panjang. Jadi ini merupakan bagian-bagian rangka batang seperti batang tepi ada atas dan bawah, batang pengisi diagonal, batang pengisi tegak, dan simpul dan tumpuan. Ini merupakan kekakuan rangka batang yang dimana jika jumlah simpul itu adalah S, jumlah batang itu adalah B, dan jumlah reaksi itu adalah R, maka 2S dikurang B dikurang R sama dengan 0. Rangka batang dinyatakan kaku. Ini merupakan sistem kesetimbangan. Dan kemudian 2S dikurang B dikurang R lebih kecil dari 0, maka rangka batang juga dianggap kaku. Kemudian 2S dikurang B dikurang R lebih besar dari 0, maka rangka batang kaku. Selanjutnya untuk rangka batang yang diletakkan pada tumpuan sendi dan roll, maka jumlah reaksi diberikan berjumlah 3 reaksi, 1 dari roll dan 2 dari sendi. Analisis struktur rangka batang, yang dimana analisis rangka batang adalah proses perhitungan besarnya gaya-gaya batang. Untuk rangka batang statis tertentu, gaya batang ini diperoleh dengan menerapkan persamaan statis pada diagram badan bebas yang memotong batang yang akan dicari gaya dalamnya. Untuk menganalisis struktur rangka batang dilakukan 2 langkah sebagai berikut. 1. Memeriksa kekakuan rangka. Untuk statis tertentu harus memenuhi 2S dikurang B dikurang R sama dengan 0. Ini merupakan prinsip kesetimbangan. Dan selanjutnya menghitung keseimbangan gaya dalam yang dimana sigma fx sama dengan 0, yang seterusnya kita cari sigma fy sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Ada 2 strategi yang bisa dipakai, yaitu metode keseimbangan titik dan metode keseimbangan potongan. Metode keseimbangan titik simpul, yang dimana satu titik diisolasi pada badan bebas. Kemudian persyaratan keseimbangan momen otomatis terpenuhi. Analisis dilakukan di sambungan simpul dan pin. Ada 2 persamaan keseimbangan gaya sehingga hanya bisa diterapkan jika hanya ada 2 gaya batang yang belum diketahui pada titik yang ditinjau. Berlaku hukum ketiga Newton, aksi reaksi gaya besar sama tetapi arah berlawanan. Biasanya dipakai apabila diinginkan untuk mencari besarnya gaya pada semua batang. Kemudian metode ini digunakan jika dihendaki untuk menghitung besarnya gaya pada batang tertentu. Prinsip dasarnya yang pertama, satu segmen yang terdiri dari beberapa titik kumpul diisolasi pada badan bebas. Ada 3 persamaan keseimbangan yang bisa dipakai sehingga hanya bisa diterapkan apabila hanya ada 3 batang yang terpotong yang belum diketahui gaya batangnya. Biasanya dipakai apabila hanya beberapa nilai gaya batang yang ingin dicari. Ini merupakan strategi dalam analisis rangka batang. Ini adalah metode potongan ya. Di mana ini kita mencari gaya pada rangka batang dengan kita menggunakan metode Ritter atau metode potongan. Di mana ini
simpul-simpul ini kita pisahkan dari segitiga utamanya. Kemudian ini merupakan kondisi pada rangka batang, ini merupakan kondisi join, yang dimana semua pada dasarnya ini merupakan gabungan antara ini semua yang dijoinkan. Ini merupakan paralel member dari sigma PY sama dengan 0 pada panel BC. Nah, jadi BC ini merupakan panel dari A, B, dan C. Kemudian sifat statis, tentu, dan stabil rangka bidang. Ini merupakan sifat statis tertentu struktur rangka batang dapat dievaluasi untuk kondisi eksternal yang berhubungan dengan banyaknya komponen reaksi dan kondisi internal yang berhubungan banyaknya batang. Ini 2 batang tambahan memberikan 1 titik baru. Jadi ini merupakan titik-titik yang kita sebut titik join ya. Jadi ini titik join. Jadi pada gambar ini ada 4 titik join. Jadi pada gambar sebelumnya hanya 3 karena kita menambahkan 1 titik ini menjadi 4. Kemudian dengan memperhatikan proses pembentukannya, secara statis tertentu internal struktur rangka batang ditentukan sebagai berikut. M sama dengan 2J dikurang R, di mana M merupakan banyaknya batang untuk syarat kestabilan internal, J merupakan banyaknya titik atau join ya, R merupakan banyaknya reaksi perletakan untuk kestabilan eksternal. Apabila MA adalah banyaknya batang pada suatu struktur rangka batang, maka MA lebih kecil dari M, maka rangka batang tidak stabil pada sisi internalnya. MA sama dengan M, maka rangka batang statis tertentu internal. MA lebih besar dari M, maka rangka batang statis tak tentu internal. Ini merupakan klasifikasi struktur rangka batang. Ini bisa kita lihat kalau dia rangka batangnya seperti pada nomor A. Ini titik joinnya 8, MA-nya 13, RA-nya 3. Ini merupakan bisa kita pakai untuk perhitungan struktur rangka batang. Nah, ini merupakan rata-rata memang R-nya itu 3. Ini klasifikasinya MA sama dengan M, datar dan stabil. Kemudian ini bisa kita lihat selanjutnya A, B, C, D. E itu ini merupakan struktur karakteristiknya, ini eksternal klasifikasinya, dan ini internal klasifikasi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal ini kita disuruh tentukan gaya rangka batang tarik atau tekan pada semua titik kumpul rangka batang. Ingat ya, tadi tarik itu bernotasi positif, sedangkan tekan itu bernotasi negatif. Jadi di sini yang harus kita cari adalah per setiap simpul-simpul ini, titik-titik pada simpul ini. Jadi kita akan memecah semua titik-titik ini. Ini sudah kita dapat ya, di mana gaya pada AY itu 1 kN, C itu 7 kN, ini ada pada simpul D ada 6 kN, tingginya 2 meter dan lebarnya adalah 4 meter. Maka tentukan gaya rangka batang tarik tekan pada semua titik kumpul rangka batang tersebut. Jadi untuk menyelesaikan perhitungan soal ini, kita mulai pada titik yang tidak diketahui rangka batangnya dulu, seperti titik C dan titik A. Nah, kita akan cari perhitungannya dimulai dari titik C, di mana pada titik C bisa kita buat pada titik C ya, kita ngambil dari sini dulu, titik C. Ini kalau kita bisa buat ya menjadi seperti ini ya, kita gambarkan ulang. Ini titik C, yang dimana ini
Ini kita anggap saja dia itu ditarik ya. Jadi ini titik C ya, yang dimana kita ketahui kalau C-nya itu sama dengan 7. Yang lain belum kita ketahui, maka kita bisa masukkan saja rumusnya, yaitu sigma fx. Kita pertama bisa mencari sumbu x dulu, sama dengan 0. Maka untuk mencari ini kita bisa membuat ilustrasi ya, seperti ini. Dia karena dia mengarah ke D, berarti kita bisa membuat dia pada titik CD. Ini karena dia mengarah ke B, maka kita bisa membuat dia pada titik BC. Maka sigma fx sama dengan 0, maka pada sumbu X ini hanya BC ya, karena dia ke kiri berarti kita buat dia minus BC sama dengan 0. Kemudian karena memang BC nya sama dengan 0, BC tetap 0. Ini untuk sigma fx nya. Kemudian untuk sigma fy kita bisa lakukan sama. Sigma fy sama dengan 0, maka plus, karena CD mengarah ke atas maka kita beri notasi positif. CD ditambah dengan titik C ya. Titik C di sini kita tahu dia adalah 7 ya. 7 sama dengan 0. Maka CD-nya, karena dia ini kiri, kita pindah ke kanan menjadi minus 7. Maka pada join, pada titik simpul join pada titik C itu merupakan gayanya adalah gaya tekan, karena dia notasinya negatif. Oke, itu kita catat ya untuk titik pada CD itu adalah minus 7. Itu merupakan kita catat pada untuk kita gabungkan. Jadi kita sudah ketahui ini adalah minus 7 ya, minus 7 dan ini 0. Kita tidak tahu ya, BC kan tadi 0 ya, BC sama dengan 0. Oke, ini sudah tahu, maka kita akan mencari titik A. Oke, mana kita akan mencari titik A? Yang ini kita akan mulai lagi pada titik A ya. A. Yang dimana kalau kita ketahui titik A ini, dia titiknya seperti ini, kita gambarkan ulang. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi yang dimana ini adalah, ini kan kita tahu AX nya 6 kN ya. Nah, ini titik A, ini berarti ke sini AE, sini AE, dan ke sini AB ya, ke sini AB. Sini AB. Kemudian di sini kita ketahui dia itu karena di soal X itu sama dengan 6 kN. Dan ini AY-nya 1 kN. Kemudian karena AE-nya ini bersudut miring ya, maka kita bisa membuat proyeksinya sebagai berikut. Di mana kita AE-nya kita buat seperti ini. Nah, ini yang dimana ini merupakan AEY, ini AEZ, AEX,
EX, dan ini titik AI. Ini titik AI. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan dia titiknya menjadi titik Pitagoras. Ini. Jadi karena di sini kita ketahui dia 2, ini 2, maka kita bisa membuat seperti ini. Jadi ini teorema Pitagoras ya. Nah, jadi di sini adalah 2, di sini 2, dan di sini 2 akar 2. Yang dimana kita mencari AEY, yang dimana AEY kan ini kita cari dulu AEY-nya. Warna dulu. Yang dimana kita cari AEY-nya, dimana AEY kita cari dulu AEY-nya. Sini AEY itu sama dengan 2/2 AEX. Karena pada sisi vertikalnya itu 2 dan horizontalnya 2, maka kita dapatkan AEY itu 2/2 AEX. Kemudian kalau kita mencari AE-nya gimana? Di tengah. Kita bisa cari berarti AE itu sama dengan, kita ambil sisi miringnya karena AE kan berada di sisi miring. Jadi kita buat seperti ini, 2 akar 2/2 AEX. Kira-kira seperti itu untuk mencari AEY dan AE. Maka kita bisa langsung masuk saja ke perhitungan sigma fx dan sigma fy-nya. Oke, supaya tidak lupa kita buat seperti ini saja. Oke, kita sigma fx sama dengan 0 ya. Yang dimana kita tahu AX-nya ini ke arah kiri ya, berarti kita bisa membuat ya negatif ditambah dengan AB. Kita mencari di sudut-sudut yang horizontal dulu, tambah AB, kemudian ditambah apalagi yang horizontal ya AEX, tambah EX sama dengan 0 ya. Ini AEX sama dengan 0. Oke, ini merupakan persamaan sigma fx, dan maka kita akan mencari mungkin sigma fy nya terlebih dahulu ya, untuk mempermudah perhitungan. Fy sama dengan 0, apa-apa saja pada sumbu y. Sini kita tahu AEY, AEY karena di atas berarti dia plus A EY, kemudian tambah dengan AY ya. AY nya kan 1 kN di sini ya, sama dengan 0, sama dengan 0 berarti 1 ditambah AY, atau bisa kita balik ya, berarti AY nya kan 1 ditambah AEY sama dengan 0. Maka kalau AEY nya tetap di sini, AEY sama dengan, kita pindah dari kiri ke kanan menjadi minus 1. Maka sigma pada EFY itu sama dengan minus 1. Jadi dia tertekan. Kira-kira dia tertekan ya.
Kemudian karena kita ketahui ini AI minus 1, ya kan tadi kan kalau kita perhatikan AI ini sama dengan AIX, maka AIX juga minus 1. Maka kita dapatkan, kita mungkin karena tidak ada lagi, kita tulis di atas ya. Nah, mungkin bisa masukkan sigma fx. Sigma fx ini sama dengan 0, yang dimana minus 6 ini minus 6 ditambah dengan AB dikurang dengan minus 1 ya, karena tadi AI itu kan sama dengan AIX 2/2, karena dia ini minus 1 tertekan, maka disini juga minus 1 sama dengan 0. Kemudian ini kita hapus dulu ya. Kemudian sama dengan 0, ini mana minus 7. Ini kan karena dia minus, jumlah minus, jadi dia plus ya. Jadi kita masukkan dia minus 7. Tambah AB. AB-nya tidak kita ketahui ya. AB-nya sama dengan 0. Maka AB sama dengan, ini pindah ke sini menjadi plus 7 kN. Berarti dia adalah tarik. Kira seperti itu. Jadi AB-nya adalah tarik dan AI-nya adalah simpel Pythagoras seperti ini. Jadi kalau ini AI-nya, maka AI-nya kita dapat dengan cara, karena ini dua habis, akar setengah berarti sama dengan 1,41 ya, akar setengah. Maka AI-nya adalah 1,41 2/2. Oke, untuk titik A-nya sudah oke, AI dengan AB-nya sudah oke, maka kita akan cari titik C. Kita akan cari titik C, ini kita akan cari titik kumpul. Oke, maksud saya kita akan cari titik kumpul pada titik B ya. Titik B ini titik B. Titik B yang dimana kalau kita ketahui, kita buat ulang ya titik B-nya. Tadi udah kita cari AC yang lainnya, maka kita akan cari titik B. Titik B ini kalau kita gambar ulang dia seperti ini ya. Ini gambar saya agak sedikit gambar saya agak sedikit tidak simetris ya. Nah, gini dan gini. Jadi kalau kita ketahui ini ke atas kita beri nama BE ya. BE. Kemudian karena ada sisi miring, berarti kita buat dia ke BD ini. Berarti kita menjadikan dia seperti ini. Triple Pythagoras lagi ya, seperti ini. Panjang saya seperti ini. Nah, berarti dia menjadi BD dan BDX. Kemudian ini ada titik BC ya. BC kan tadi kita ketahui dia sama dengan 0. Ini AB kan kita cari tadi ya. Tadi AB 7 kN, berarti dia ditarik. Berarti dia ditarik. Berarti AB itu ditarik, berarti AB sama dengan 7 kN. Kemudian ini ke bawah ada gaya ya, ada ke bawah sesuai soal ini 8 kN. 8 kN.
Ya udah, tinggal kita ini berarti kan kalau sesuai dengan rumus Pythagoras ini BDX sama dengan BDY ya. BDX itu sama dengan BDY, yang dimana kita langsung saja masukkan sigma fx sama dengan 0. Maka ini karena dia ke kiri berarti minus ya, minus AB, kita cari dulu di sumbu X, AB ditambah apalagi BDX ya yang ada di sumbu X, BX sama dengan 0. Jadi ya kita masukkan saja minus 7 ya, minus 7, BDX nya belum kita ketahui, jadi BDX nya itu sama dengan 0 tambah, jadi BDX ini kita pindah berarti dia menjadi 7 ya, 7 berarti karena BDX ini sama dengan BDY, jadi maka BDY ini juga 7, jadi kita dapatkan BDX dan BDY nya 7. Kemudian sigma FY kita cari lagi, sigma FY sama dengan 0, maka apa-apa saja nih ya, ini pada sumbu Y, sigma FY ini apa saja, yang dimana kita tahu ini ada sumbu BE ditambah dengan BDY ya, BDY 7 ya, ini sudah kita dapatkan karena ini dikurang dengan minus 8 karena dia mengarah ke bawah. Maka kita masukkan saja BE, BE nya tidak diketahui, maka BE sama dengan, maksud saya BE ditambah dengan BE ditambah dengan 7, BDY kan 7 tadi, dikurang dengan 8 sama dengan 0, yang dimana kita ketahui 7 dikurang 8 itu minus 1 ya, jadi karena dia berubah posisi maka BE sama dengan 1 kN. Kita sudah dapat, jadi ini BDY nya 7, ini ada 1 kN, maka kita akan bisa cari ke titik E lagi ya. Jadi ini kita harus carinya satu-satu, jadi setiap ini kita harus rangkum ya. Nah ini kita rangkum, oke, kita akan cari lagi ke titik E nya. Kita memang harus carinya titik E, yang dimana kita cari titik E. Kemudian karena titik E ini kalau kita lihat kan seperti ini ya seperti ini, ada sudut miring dan sudut lurus, dimana ini adalah titik ED dan ini titik E, ini titiknya BE ya, BE. Kemudian ini titik AE, ada AEX dan AEY. AE. Tadi karena kita ketahui ya AEX itu kan AEX, kan kita harus buat seperti ini. Jadi AEX. Sorry. Kita harus buat jadi AEX sama dengan minus 1 ya,
minus 1, dan AEY juga minus 1. EY sama dengan minus 1. Oke, tadi kita ketahui BE-nya itu kan 1 kilonewton. BE-nya sama dengan 1 kN. Dia benar ditarik ya. Ini AEX-nya ini ditekan ya karena dia minus. Kemudian kita masuk saja ke perhitungannya sigma fx. Jadi memang untuk mencari gaya rangka ini memang harus satu-satu dihitung pada titik kumpulnya. Kemudian kita masukkan saja apa saja yang ada di sumbu X. Ini adalah ED ya, nanti kita buat plus ED. Kemudian AEX ini ke arah kiri ya, berarti kita kurang ya. Kurang AEX. Ya, AEX sama dengan 0. Kemudian ED itu dikurang karena kita tahu AEX ini minus 1 tadi ya. Kita masukkan saja minus 1 sama dengan 0. Maka ED kan ini minus jumpa minus jadi dia plus ya. Jadi AEX ini jadi plus. Jadi kalau ED-nya kemudian ED karena dia dari kiri ke kanan pindah lagi, dia akan tetap minus. Jadi dia tertekan. Nah, kemudian itu kita sudah cari pada sigma fx, kemudian kita akan cari sigma fy yang dimana sama dengan 0. Ini ada apa-apa saja di sini. AEY ya, AEY-nya itu kan karena mengarah ke bawah, ya berarti menjadi minus. AEY kita kemudian ini ada apa lagi di sini? BE ya, BE kan ke bawah juga, berarti dia minus juga. BE sama dengan 0. Kemudian ini AI-nya kita ketahui dia minus 1. Kemudian BE-nya juga 1 sama dengan 0. Maka minus jumpa minus menjadi plus. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka pada titik E-nya ini, pada sigma FY-nya ini sama dengan 0 sama dengan 0. Oke. Jadi pada sigma FY-nya ini pada sigma FY-nya itu adalah gayanya yang bekerja adalah 0. Maka dari semua gaya-gaya tersebut bisa kita langsung saja masukkan. Maka kita bisa buat simpulan gaya. Ini merupakan simpulan gaya. Jadi gayanya kita simpulkan simpulan gaya. Simpulan gaya. Oke, yang dimana kita ketahui ini pada CD ini adalah, jadi kita simbolkan saja semua gayanya, yang dimana kita ketahui pada titik CD kita sudah ketahui dia sama dengan minus 7. Kemudian E ke D nya itu adalah minus 1. Kemudian BC nya 0 ya, kita ketahui dia 0. Kemudian ini B ke E nya ini plus 1. Jadi dia plus 1. Ini kemudian titik A ke B ini dia plus 7 lagi. Kemudian ini kita karena dia
merupakan kemiringan, jadi kita harus masukin teorema Pythagoras, yang dimana dia itu tadi kita dapatkan 141 ya pada AE-nya. Untuk kemiringan pada sumbu Y-nya itu juga -1, nah pada sumbu X-nya itu adalah -1 juga. Kemudian apalagi yang miring? Nah, ini yang miring di sini ya. Di sini kita lihat tadi BD. Nah, jadi di sini dia itu +7 ya. Sudah kita dapatkan dari perhitungan tadi +7. Ini juga +7. Dan ini juga karena ini teorema Pythagoras, kita buat ya 7 akar 2. Ini yang tadi ini 1,41 ini merupakan akar 2. Jadi ini karena dia tadi plus semua menjadi 7 akar 2. Dan saya rasa sudah semua simpulan gaya yang sudah kita masukkan pada titik gaya yang kita cari. Jadi maka gaya yang didapatkan adalah sebagai berikut, yang dimana pada titik C ke D ini berarti dia ditekan. Ini gayanya adalah tekan. Ini adalah pada titik BD. Jadi kita bisa simpulkan begini ya. CD itu sama dengan tekan. Kemudian BD itu sama dengan tarik. Kemudian itu ED itu sama dengan tekan juga. AE itu sama dengan tarik. Maksud saya AE itu sama dengan tekan. AE sama dengan tekan. Dan AB itu sama dengan tarik. AB sama dengan tarik. Nah, jadi ini merupakan 5 gaya yang bekerja pada kerangka batang jembatan tersebut. Ya, jadi ini merupakan simpulan ya. Ini simpulan dari semua titik-titik join pada kerangka batang tersebut. Demikian presentasi pada materi kali ini. Mungkin kita bisa lanjutkan pada kuis ya. Kuis pertemuan. Pada pertemuan ini kita akan mengadakan kuis. Oke, sekian dan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga.